Saya nggak bisa menandainya di semangka, tapi di mangga udah saya tandai. Di permen lebih tertandai lagi. Maka ketika dia mengatakan, om kurang ajar, saya nggak kaget. Karena tandanya sudah ada. Disitulah saya putuskan bahwa dia orang yang tidak bersyukur. Dah. Kalau yang ini tadi saya tanya, kenapa kau senyum? Makasih ya om. Kenapa kau bilang terima kasih? Ya wajarlah saya berterima kasih. Kenapa? Om kan sudah pernah memberikan saya semangka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Om sudah memberikan saya mangga. Om sudah kasih saya permen. Masa sekali om ngasih saya kulit permen saya marah. Ini kan secara tidak langsung. Om nyuruh saya membuangkan kulit. Beda dua di hati saya. Makanya Allah menguji kita macam-macam. Diberinya yang besar, bagaimana reaksinya? Diberi yang kecil, bagaimana reaksinya? Diberikan musibah, bagaimana reaksinya? Dan itu akan dikumpulkan, diberikan nanti capnya ke kita waktu di akhirat. Dan gampang malaikat menandainya. Ini neraka, udah gampang itu. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apa yang kita bahas ini? Ya. Karena kan gini, biasanya tarawih ini kan hampir tiap malam ada ustadznya. Jangan bertimpa-timpa pula ceramahnya, kan gitu. Nah, ada orang berkata sama saya, Ustadz ini sering kali kalau ada ceramah nanya apa yang dibahas, kayak nggak punya bahan. Ada juga yang bilang gitu. Saya jawab, justru saya lebih bahan. Maka saya tanya, jadi apa yang pantas dibahas gitu. Nah, kalau tak ada permintaan khusus, ya berarti terserah saya. Ya, terserah saya. Kita bahas dari sisi apanya. Kalau bisa yang ini nih kayaknya nih. Kencang kali ini saya. Saya tak tahan kali kena kipas. Nah, kalau Ramadan itu dikenal itu apa? Yang dikenal dari bulan Ramadan itu nuzul Quran, ya kan? Nuzul Quran. Kalaulah disebut kata nuzul Quran, kira-kira yang Bapak pahami apa dari nuzul Quran itu? Artinya itu turun Quran. Nuzul Quran artinya turun Quran. Yang dipahami dari kata turun Quran itu apa? Quran turun. Maksudnya apa? Ya. Quran turun. Ini bukan ini Quran, tapi mengibaratkan. Quran turun. Maksudnya apa? Kau di bawah. Itulah itu. Quran turun, kau di bawah. Kalau engkau di bawah, sasaran Quran menuju engkau. Quran turun, awak di atas. Kita tak dapat manfaat Quran.
Maka kalau ingin mendapatkan manfaat Quran, pastikan diri kita di bawah atau tidak. Itu. Lalu kita bertanya, Quran itu apa? Kan begitu. Quran itu 1000 perintah. Waktu 1000 perintah turun, kau di bawah apa enggak? Kenapa kita tidak masuk dalam kata 1000 perintah? Begitu banyak perintah Allah kita cuekin. Kenapa? Mungkin waktu turun 1000 perintah, kau tak di bawah. Quran itu apa? 1000 larangan. Ini kayaknya permintaan saya satu lagi nih. Yang ini kena juga ke saya. Mohon maaf kali ini. Maaf kali saya. Ya. Quran itu apa? 1000 larangan. Kenapa kita tidak open dengan 1000 larangan Allah? Mungkin waktu Quran itu turun, menurunkan 1000 larangan, kau tak berada di bawah. Makanya kita tak open dengan larangan Quran. Quran itu apa? 1000 janji pahala. Kenapa kita tidak minat dengan hal-hal yang berkaitan dengan pahala? Mungkin waktu turun itu kita tak di bawah. Quran itu apa? 1000 janji dosa. Kenapa kita tidak takut dengan hal-hal yang dikaitkan dengan dosa? Mungkin waktu turun 1000 itu kita tak di bawah. Kemudian, Quran menurunkan 1000 kisah dan 1000 perbandingan. Sasarannya otak kita, atau tidak. Kenapa manusia kita menjadi hamba Allah yang enggak Mungkin waktu turun 1000 perbandingan dan 1000 kisah, kita tak berada di bawah. Maka kita tidak Jadi bicara nuzul Quran, bicara kita udah di bawah atau tidak. Maka kalau bicara Ramadan adalah bicara turun Quran. Oke, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, berarti kita tadi di mana? Di bawah. Nah, Ramadan itu bulan ijabah doa. Bapak setuju nggak? Bulan ijabah doa. Saya tanya balik. Doa itu apa? Sikit lagi, tambahkan. Baru lengkap. Kurang. Iya, tapi udah kurang. Dikaitkan sama yang tadi. Tadi Ramadan turun Quran. Kita udah bahas. Begitu Quran turun, berarti menjelaskan kau di bawah. Berarti kita udah di bawah. Ramadan bulan diijabah doa. Setuju kan? Setuju. Nah, doa itu apa? Permohonan. Udah betul. Kaitkan sama yang tadi. Permohonan yang di bawah. Maka disebut doa. Kalau permohonan yang di atas disebut apa? Perintah. Kita disuruh Allah berdoa apa memerintah? Kalau berdoa berarti di mana? Berarti cocok nggak dengan nuzul Quran? Cocok. Nah, pertanyaannya, selama ini kita berdoa apa memerintah? Kalau kita berdoa, kenapa tak di bawah? Oke. Orang iri ketika berdoa, itu doa apa perintah? Ya, begini loh. Allah itu kan satu. Ahad. Allah ahad. Esa. Dah. Satu. Di bawah satu, 0. Di atas satu, 2. 2 dekat nggak dengan yang satu? Tapi posisinya salah. 0 dekat nggak dengan yang satu? Posisinya benar. Kita tidak bicara dekat dengan tidaknya kepada Allah. Tapi bicaranya posisimu benar atau tidak. Apa gunanya kau dekat tapi kau di atas? Jadi kalau ingin dekat harus di bawah. Bawah itulah 0. Bawah itulah 0. Nah, saya bertiga merantau. Ini istilah aja nih supaya paham.
Saya, Udin, Leman. 3 saya merantau. Kemana-mana kami bertiga. Kami jalan kaki dari Binjai sampai Petisah. Nggak ada masalah. Jalan kaki dari Binjai sampai Petisah nggak ada masalah. Nah, dari Petisah ke Sambo kami jalan kaki nggak ada masalah. Si Udin nanya sama saya, "Bang, macam mana abang jalan kaki?" Biasa ajanya. Biasa. Saya katakan biasa. Masih dekatnya nih, Din. Lebih dari ini pernah kita jalani. Enggak masalah. Saya ridho, ikhlas. Saya jalan kaki dari Binjai sampai Petisah. Dari Petisah sampai Sambo. Enggak masalah. Dah. Tiba-tiba. Nah ini. Tiba-tiba. Udin beli NMAX. Ya. Leman beli Vario. Masih jalan kaki enggak Udin? Leman? Masalah enggak buat saya? Kenapa masalah? Tadi jalan kakinya saya. Kenapa enggak ada masalah? Maka disinilah masuk ke dalam hati saya NMAX-nya Udin sama Vario-nya Leman. Saya memiliki apa? Memiliki 2. NMAX sama Vario. Ya kan? Di dalam berarti hati saya kosong apa berisi? Hah? Hati saya berisi. Lalu solatlah saya dan berdoa saya kepada Allah. Dan saya berdoa, ya Allah berikanlah aku kendaraan kayak atau kayak waktu itu saya sedang di bawah apa sedang di atas? Di atas. Ya. Begitu. Posisi saya dekat enggak dengan Allah? Tapi salah. Nah, kalau begitu permohonan saya ini perintah enggak kepada Allah? Allah mau enggak diperintah? Marah enggak? Makin banyak doa saya, makin besar maksiat saya kepada Allah. Tanpa kita sadar itu. Makanya iri, dengki, ria, takabur dan sebagainya. Ini bukan kaji untuk tunjuk orang. Ini kaji untuk tunjuk diri. La ta'lamuhum, kata Allah. Kau tak tahu mereka. Nahnu na'lamu, kami yang tahu. Nah, silakan minta kepada Allah apa yang ingin kau minta. Ya, tapi ingat, yang diberikan, yang kita minta sekarang ini, yang udah pernah diberi apa belum? Contohnya minta apa kita sekarang? Udah pernah diberi apa belum sehat? Udah, berarti yang udah pernah diberinya. Minta apa sekarang? Ya udah pernah diberi juga rezeki ini. Minta apa? Tak ada yang kita minta kecuali semuanya udah pernah diberi. Kalau begitu caranya gimana? Al-Quran jawab, la in syakartum. Kalau kau syukuri nikmatku, ku tambah. Kalau kau ingkari, kau azab. Berarti bukan doanya yang diperbanyak. Syukurmu mana kan gitu. Karena kalau kau syukuri, ku tambah. Berarti yang kita minta apa sekarang? Minta tambah. Berarti syukurmu mana kan gitu. Nah, apa beda puji dengan syukur? Kalau puji ucapan. Kalau syukur perbuatan. Itulah dia. Iman melahirkan puji. Islam melahirkan syukur. Nah, ini lain syukur. Ciri-ciri syukur apa? Pandai berterima kasih. Maka Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Adapun nikmat Tuhanmu kau nyatakan. Gimana kabar Pak? Kenapa? Gimana kabarnya? Hai. Hai. Gitu. Itu tanda apa itu? Hah? Nah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Cuman ya ada cumannya. Sakit gigi. Apa kabar Pak? Hai, sakit. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Cuman ada sakit gigi. Berarti besar mana? Besar sehatnya. Apa kabar Pak? Hai, berarti besar mana? Besar sakitnya. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah. Cuman ada gigi sakit. Berapa gigi Bapak? 30 lebih. Yang sakit berapa? Cuman satu kan? Coba 30 lebih yang sakit. Tersuruk kepala awak itu dalam tanah itu. Nah, maka kata Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu kau terangkan. Ciri-cirinya pandai berterima kasih. Ada 2 ponaan, kecil umurnya, 5 tahun. Ih lucu-lucunya. Saya kasih semangka. Wah, besar. Badannya 7 kilo. Ya, badannya 7 kilo, semangkanya 8 kilo. Mana besar? Besar semangkanya. 2 ponaan saya. Saya kasih. Nih, untukmu. Makasih ya Om, makasih, makasih katanya. Nggak bisa dia bawa pulang. Dua-duanya nggak bisa. Senangnya dia. Pulang dia panggilnya ayahnya. Ayahnya yang bawa pulang. Bahagia kali dia. Semangka. Ini anak, ciri-ciri syukurnya ada. Ciri-cirinya. Kenapa? Karena pandai berterima kasih. Besok saya kasih mangga kecil, mangga udang. Mana besar? Mangga udang sama udang mana besar? Tengok udangnya. Udang kecepi apa udang balik batu kan? Kalau udang balik batu besar itu. Saya kasih mangga. Ini untukmu, ini untuk. Karena dia biasa dapat besar, sekarang dapat kecil. Beda. Yang satu bilang, makasih ya Om, makasih. Tidak dibedakannya semangka yang besar dengan mangga yang kecil. Yang satu dibedakannya, ya cuman satu Om ya. Iya. Nggak ada lagi yang lain? Enggak. Terima kasih belum disebutkannya. Nggak ada, cuman inilah. Ya udahlah, makasihlah. Asal nempel itu. Ya udah, di sini udah nampak. Besok saya punya permen 10. Saya kasih ke yang pertama. Nih, untukmu. Dia tetap terima kasih seperti terima kasih kepada semangka. Makasih ya Om, makasih, makasih. Nah, sedangkan yang satu lagi saya kasih permen, matanya bukan ke yang satu, bukan ke yang diambil, tapi yang di meja 8 biji. Enggak kemari matanya. Jangan itu yang kau tengok, ini yang hakmu. Yang itu Om, ya itu punya aku lah. Nah, kok cuma satu, protes. Terakhir terima kasih juga dia. Nah, akhirnya Pak, saya uji dia. Saya uji mereka berdua. Walaupun beda, tapi belum bisa saya salahkan yang satunya nih. Karena masih ada terima kasihnya, walaupun di ujung. Ya, maka Bapak, kalau berat rasa syukur kepada Allah, paksalah, walaupun terpaksa, masih syukur namanya. Tapi ingat, kalau dah terpaksa itu berat itu. Kemudian saya uji dia dengan kulit permen. Saya panggil yang satu, yang terima kasihnya sama. Kau pejamkan matamu, kau tadahkan tanganmu. Karena aku ingin memberikan sesuatu ke tanganmu. Matanya rebah. Kerutan kening tak ada. Saya taruhkan kulit permen. Saya suruh genggam, dia genggam. Yang satu tadi, matanya gini. Buruk sangkanya udah ada. Buruk sangkanya sudah ada. Patuh, tapi ada buruk. Kadang-kadang kita model yang kedua loh. Kepada Allah. Nah, saya taruhkan kulit permen. Akhirnya digenggamnya. Udah. Saya pisah mereka.
Yang satu tadi begitu dilihatnya, ya, kulit permen, senyum ya. Yang ini tadi begitu dilihatnya, ih, Om kurang ajar. Saya kaget nggak waktu dia bilang kurang ajar? Kaget nggak? Ngapain kaget? Tandanya udah ada dari tadi. Udah ada kan tandanya dari tadi? Apa itu tandanya? Enggak, waktu saya kasih permen tadi apa? Kok cuman satu? Kok cuman ini? Itu kan tanda semua itu. Kaget nggak waktu saya dengar dia, kok cuman satu? Kok yang ini enggak? Kaget nggak saya? Ngapain kaget? Orang waktu di mangga tadi pun udah ada tandanya. Saya nggak bisa menandainya di semangka, tapi di mangga udah ada, udah saya tandai. Di permen lebih tertandai lagi. Maka ketika dia mengatakan, Om kurang ajar, saya nggak kaget. Karena tandanya sudah ada. Disitulah saya putuskan bahwa dia orang yang tidak bersyukur. Dah. Kalau yang ini tadi saya tanya, kenapa kau senyum? Makasih ya Om. Kenapa kau bilang terima kasih? Ya wajarlah saya berterima kasih. Kenapa? Om kan sudah pernah memberikan saya semangka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Om sudah memberikan saya mangga. Om sudah kasih saya permen. Masa sekali Om ngasih saya kulit permen saya marah. Ini kan secara tidak langsung. Om nyuruh saya membuangkan kulit. Beda dua di hati saya. Makanya Allah menguji kita macam-macam. Diberinya yang besar, bagaimana reaksinya? Diberi yang kecil, bagaimana reaksinya? Diberikan musibah, bagaimana reaksinya? Dan itu akan dikumpulkan, diberikan nanti capnya ke kita waktu di akhirat. Dan gampang malaikat menandainya. Ini neraka, udah gampang itu. Oke. Nah, tinggallah ya pemberian. Doa itu apa? Ada Allahumma kan? Ada Rabbana kan? Apa bedanya? Allahumma dengan Rabbi. Kalau Allahumma kasih sayang. Kalau Rabbi sebab akibat. Lebih banyak mana doa? Rabbi lah. Rabbana atina. Maka jangan dibikin Allahumma atina. Rabbi ghfirli warhamni. Apa bedanya? Kalau Allahumma kasih sayang. Kalau Rabbana sebab akibat. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak. Pakai bahasa Rabbi. Rabbi. Ya Tuhanku, berikan aku rezeki yang banyak. Sebab akibat, ya kau tanamlah sawit. Karena usaha tanpa doa, sombong. Doa tanpa usaha, pesong. Ini. Nah, saya terhadap dua ponaan saya ini tadi, yang pertama saya serak. Karena pandai berterima kasih. Yang kedua, saya kurang. Tapi walaupun kurang, ini tetap ponaan. Walaupun kita kufur-kufur nikmat, kita tetap makhluk Allah. Saya siap biasa sama ponaan saya. Cuman yang ini saya serak, yang ini kurang. Saya memiliki dua pisang. Pisang besar, enak dimakan, matang, kecil, mengkal. Secara serak hati, kemana saya berikan pisang yang terbaik? Apakah dia minta yang terbaik? Kenapa saya berikan yang terbaik? Dia minta nggak yang terbaik? Kenapa saya berikan yang terbaik? Karena pandai
Disitulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukuri nikmatku, ku tambah. Maka berdoa kepada Allah ada dua. Yang pertama dengan jalan minta, yang kedua dengan jalan syukur. Nah, macam mana doa itu? Tangan kita. Ini. Mata nengok kemana? Ke tapak tangan. Apa itu isyaratnya? Apa itu isyaratnya? Pandanglah kau itu miskin. Maka berdoa jangan sok. Pandanglah engkau itu miskin. Inilah ini tukang minta. Yang kedua, engkau itu hina. Cocok enggak dengan Quran nuzul tadi? Cocok enggak dengan doa ini tadi? Quran itu hina. Kenapa Quran diturunkan bulan Ramadan? Karena Ramadan bulan panas, bulan pembakar. Engkau bagaikan besi yang kaku lalu dibakar meleleh sehingga engkau berada di posisi Kalau di bulan Ramadan engkau tak meleleh, jangan kau harap bisa meleleh di luar Ramadan. Maka inilah tolak ukurnya. Ya, maka dari Ramadan ini dijanjikan Tuhan 3. Syukur, takwa, syukur, hidayah. La'allahum yarsyudun. Allah Maha Adil. Kita disuruh puasa. Berapa hari puasa kita? 30. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang sebelum kamu. Berapa hari puasa Nabi Musa? 30. Nabi Musa 30, kita 3. Tapi Ustaz di tafsir 40 dibilang. Betul. Kok Ustaz bilang 30? Tafsir betul. Yang saya bilang juga betul. Gimana cara membetulkannya? Dua perkara, yang satu 30, yang satu 40. Begini. Nabi Musa diperintahkan puasa. Karena kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sama seperti orang sebelum kamu, 30. Nabi Musa puasanya 30. Di mana Nabi Musa puasa? Ya. Kenapa? Mau oh gitu. Oh. Udah ada tandanya Wiswatri. Jadi Nabi Musa puasa 30 hari. Nah, pas hari 30 Allah manggil. Hari yang ke-30 Allah manggil. Ya Musa. Allah manggil. Musa nggak bisa jawab karena puasa Musa siang sama malam. Kalau kita kan puasa malam enggak. Kering tenggorokan ini, lengket. Anak lidah ini lengket. Bisa nyaut enggak? Enggak. Ya Musa. Musa enggak bisa nyaut. Musa enggak bisa nyaut. Ambilnya pucuk kayu, kunyahnya. Supaya airnya itu membasahi tenggorokan. Setelah basah, baru Musa nyaut. Allah bilang, kenapa kau batalkan puasamu? Ganti. Musa sehari batal, gantinya 10. Total berapa? Kita sehari batal, ganti berapa? 1. Musa batal 1, ganti. Kita batal 1, ganti. Batal sebulan, ganti. Ah, yang betul. Apa betul sebulan diganti? Nah, begitulah itu. Jadi kita yang beribadah ini sebenarnya tujuannya untuk mengenolkan diri itu. Puasa ini. Mengenolkan diri. Kalau nol pasti di mana? Di bawah. Kalau di bawah dia di rendah.
Allah meninggikan yang rendah. Merendahkan. Maka siapa yang rendah di bulan Ramadan, insya Allah diberikan martabat tinggi di satu Syawal. Kita tengok aja nanti kita bermartabat tinggi apa tidak. Berarti mungkin kita belum merendah di bulan Ramadan. Kisah sedikit aja. Nabi Nuh dulu kan melayang-layang itu bahtera. 6 bulan bahtera itu melayang. Air disurutkan, gunung-gunung yang tinggi udah nampak. Udah nampak. Gunung yang rendah masih di bawah. Yang tinggi udah nampak. Allah tawarkan ke bukit gunung yang tinggi. Gunung-gunung yang tinggi, mau nggak kalian kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke pundak kalian? Jawaban gunung yang tinggi, kami mau. Patuh nggak? Patuh. Kan kami besar. Tutup. Allah tak tanya lagi. Tak mau Allah daratkan bahtera Nabi Nuh. Tak mau Allah daratkan bahtera Nabi Nuh kenapa? Karena di samping patuh ada angkuh. Maka jangan hargai kepatuhan kita kepada Allah kalau masih ada angkuh. Akhirnya apa? Ditinggalkan gunung ini tadi. Allah tawarkan yang rendah. Wahai bukit Judi, maukah engkau kudaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggungmu? Apa kata dia? Ya Allah ya Rabb, bagaimana mungkin kau daratkan bahtera Nabi Nuh ke punggungku? Aku ini gunung yang rendah. Aku ini gunung yang kecil. Kan ini yang duluan timbul. Wahai bukit Judi, karena engkau merendah, sekarang ku tinggikan. Karena engkau mengecil, sekarang ku lebarkan. Maka jadilah dia gunung yang tinggi, gunung yang besar. Kenapa? Karena Allah membesarkan yang kecil, meninggikan yang rendah. Allah daratkan bahtera Nabi Nuh. Pertanyaannya, ketika Allah ingin mengilhamkan solat dengan hakikat solat, di mana diilhamkan? Di otak yang tinggi, apa di hati yang rendah? Bagaimana mungkin Tuhan mendaratkan nilai hikmah solat di dada orang yang meninggi? Di dada orang yang membesar. Maka kalau ingin mendapatkan hikmah solat itu, jadilah rendah. Jadilah mengecil, biarlah di sisi Allah nilai itu. Wallahu a'lam. Ini kalau ceramahnya tadi sebelum tarawih nggak dapat segini. Iya. Orang pun nengok sejamnya kan udah gitu kan dah begitu. Nah, kalau ini kan dah nggak ada beban lagi kan begitu. Nah, itulah itu intinya. Maka siapa yang ingin mendapatkan hikmah Ramadan, perhatikan dua. Semana rendahmu, semana kecilmu. Berlomba-lombalah untuk mengecil, merendah. Allah akan meninggikan yang rendah, membesarkan yang kecil. Disitulah manusia itu disebut dekat dengan Allah. Wallahu a'lam. Cukuplah. Demikian, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.